Shalom. Ya, bersyukur pada Tuhan saya diberi kesempatan sekali lagi untuk bisa hadir dan beribadah bersama serta melayani. Tadi sudah diperkenalkan, saya Samuel Fu, saya dari GKKB di Pontianak. Ini sudah kesekian kali saya hadir di sini. Sebelum pandemi saya juga beberapa kali pernah beribadah dan melayani bersama, dan saya berterima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk kembali bisa beribadah dan membagikan firman Tuhan dengan kita semuanya. Dalam rangka Prapaskah ini kita sudah bersama-sama belajar satu seri tentang berhala dalam hati. Dan hari ini kita tetap melanjutkan seri ini dan topik kita adalah berhala dalam hati, yaitu tentang cinta. Ada seorang biarawan pada abad yang ke-15 yang bernama Girolamo Savonarola. Dia adalah seorang biarawan yang terkenal, dia adalah seorang pengkhotbah yang besar, dan suatu kali dia diundang untuk melayani di Katedral Florence yang ada di Italia. Dan dia melakukan pelayanan secara berseri beberapa waktu di katedral ini. Dan di Katedral Florence ini ada sebuah patung marmer besar Maria. Dan selama Savonarola dia melayani di tempat itu, dia melihat bahwa setiap hari ada seorang ibu tua yang selalu datang di hadapan patung itu dan berdoa di sana. Dan karena rasa ingin tahu, maka Savonarola dia bertanya kepada priest, yaitu sang imam yang bertugas di katedral itu, tentang siapa sih wanita ini, kenapa dia begitu setia setiap hari datang berdoa di depan patung Maria ini. Kemudian sang imam mulai menceritakan tentang sejarah pembuatan dari patung Maria itu. Dia mengatakan puluhan tahun yang lalu ada seorang pematung yang diminta untuk membuat patung Maria. Dan pada waktu itu maka sang pematung dia membutuhkan seorang model wanita muda yang dijadikan model untuk Maria. Lalu dicarilah dan ditemukan seorang wanita muda yang cantik. Dan rupanya wanita tua yang setiap hari datang menyembah di hadapan patung itu adalah wanita muda yang dulu menjadi model bagi Maria. Karena itu maka sang imam mengatakan bahwa sebenarnya dia bukan sedang berdoa di sana, tapi dia sedang menyembah dirinya sendiri yang masih muda itu. Saudara-saudara, salah satu dosa yang dibenci oleh Tuhan itu adalah menyembah berhala. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, penyembahan berhala adalah merupakan satu dosa yang sangat penting yang terus ditekankan dan ditekankan dalam firman Tuhan. Dan secara sederhana, menyembah berhala berarti kita menggantikan sesuatu yang bukan Allah sebagai Allah untuk kita sembah, untuk kita puji, untuk kita sandari di dalam hidup kita. Dan manusia, kita bisa menggantikan atau memakai apa saja yang bukan Allah untuk dijadikan Allah, yang itu menjadi berhala. Termasuk diri kita sendiri maupun juga orang-orang yang kita kasihi. Memang kita mengetahui bahwa cinta adalah suatu hal yang sangat penting dan menjadi kebutuhan dasar. Dan Tuhan mau supaya kita mencintai sesama kita. Teristimewa lagi adalah orang yang paling dekat, khususnya keluarga kita sendiri. Akan tetapi kita juga harus berwaspada supaya kita tidak mencintai sampai kebablasan, sehingga akhirnya cinta kita kepada diri kita maupun orang lain itu melewati batasnya, dan akhirnya justru orang yang kita cinta itu menjadi berhala bagi kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kalau kita melihat anak-anak muda, kita melihat mereka banyak yang menjadikan artis-artis ya, atau selebritis untuk menjadi idola mereka. Ya, idola itu dari bahasa Inggris idol ya. Idol itu adalah berhala. Jadi mereka menjadikan itu berhala dan mereka bisa mengorbankan apa saja untuk bisa menyaksikan ya, seperti baru-baru ini di Singapura ada satu konser dari Taylor Swift ya. Dikatakan bagaimana anak-anak muda itu seperti menggila semuanya, berbondong-bondong ke sana hanya untuk melihat idola mereka. Tetapi saya ingin memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya tidak dibutuhkan seorang Taylor Swift
Adapun tidak dibutuhkan satu grup band yang namanya Coldplay untuk bisa menjadi idola. Bahkan sebenarnya diri kita sendiri bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Di gereja saya menerjemahkan cukup banyak lagu-lagu pendek dari bahasa Mandarin maupun juga dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Dan lagu-lagu ini dinyanyikan di dalam ibadah-ibadah yang ada. Dan seringkali ketika lagu-lagu yang saya terjemahkan itu dinyanyikan, seperti di sini ya, biasanya kalau lagu itu di bawahnya ada tulisan terjemahan Samuel Fu. Setiap kali ketika melihat saya mulai merasa bangga, wah ini hasil terjemahan saya. Dan saya mengharap semua orang bisa melihat tulisan di bawah ada Samuel Fu di sana. Jadi sebenarnya secara tidak sadar, saya bukan sedang memuji Tuhan dengan lagu-lagu itu, tapi saya sedang mengagungkan diri saya sendiri. Saya sendiri sebenarnya juga di dalam bahaya sedang menjadikan diri saya sebagai berhala. Hari ini kita mau bersama-sama belajar dari Abraham, bapa segala orang beriman. Kita ingin meneladani hidup Abraham yang juga pernah mengalami satu ujian yang begitu besar, teristimewa ketika lahir anak yang dia kasihi bernama Ishak. Dan kita mau belajar bagaimana Abraham menghadapi ujian ini dan dia bisa melewatinya. Mari kita melihat firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya membacakan perikop firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Saudara silakan menyimaknya ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban persembahan, korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari yang ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah dia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, Abraham sudah menunggu selama 25 tahun. Sesuai dengan janji Allah baru dia mendapatkan Ishak ketika dia sudah sangat berumur. Tentu Ishak menjadi buah hati yang begitu disayangi oleh Abraham. Sehingga dari kecil Ishak sudah menjadi tumpuan perhatiannya. Hari demi hari dia melihat Ishak terus bertumbuh. Dan dia melihat bahwa ada sifat-sifat dia, karakter-karakter dia yang sudah diturunkan kepada Ishak yang kecil ini.
Sampai-sampai banyak teman-teman, orang-orang di sekitar berkomentar dan mengatakan, lihat tuh Ishak, makin bertumbuh besar, makin mirip ayahnya. Tentu Abraham begitu senang mendengar komentar seperti itu. Abraham, dia membayangkan suatu hari nanti, Ishak akan mewarisi semua usahanya. Dan akan mewarisi semua kekayaan yang sudah begitu banyak, yang sudah dia kumpulkan selama puluhan tahun itu. Dan yang paling diharapkan dan diimpi-impikan oleh Abraham adalah nanti melalui keturunannya, yaitu Ishak ini, keturunannya akan menjadi satu bangsa yang besar, yang menjadi berkat bagi semua orang, sebagaimana yang telah Tuhan janjikan kepada dia. Tuhan tahu hati Abraham. Dia tahu tidak ada pemberian yang lebih bisa memuaskan dan memberikan sukacita yang lebih besar dari Ishak ini kepada Abraham. Karena itulah maka justru ini adalah satu kesempatan yang terbaik bagi Tuhan untuk menguji dan mengetahui bahwa apakah setelah mendapatkan buah hati yang begitu berharga, Abraham tetap menjadikan dia sebagai pusat di dalam hidupnya. Tuhan tidak meminta Abraham untuk mempersembahkan seluruh kekayaannya. Bahkan Tuhan tidak menyuruh Abraham mempersembahkan dirinya sendiri. Karena Tuhan tahu bahwa Abraham tidak pernah akan menggantikan apapun yang dimiliki dalam hidupnya dengan Allah. Tetapi kini ada Ishak yang lahir. Dan ini adalah satu kesempatan dan potensi bagi Abraham untuk mungkin saja menggantikan Allah dengan anaknya ini. Saudara-saudara, ujian ini begitu penting bagi Abraham. Karena dia telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Untuk melaksanakan rencananya yang begitu besar. Bahkan untuk nanti datangnya juru selamat bagi umat manusia. Itu melalui Abraham. Karena itu apabila Abraham dia mampu untuk melewati ujian ini, maka dia akan menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Tapi sebaliknya kalau Abraham gagal, maka gagallah juga apa yang Tuhan rencanakan kepada dirinya. Karena pasti suatu hari hatinya juga akan menyimpang dan dia tidak akan dengan tulus hati untuk bersandar dan percaya penuh kepada Tuhan. Bagaimanakah Abraham menghadapi permintaan Tuhan ini? Tentu dia bergejolak dengan sangat-sangat berat. Abraham pasti berkata di dalam hati, mengapa Tuhan mau saya mempersembahkan Ishak anak saya kepada dia? Kenapa Tuhan tidak saja mengambil semua kekayaan saya, bahkan Tuhan mengambil nyawa saya pun saya rela. Tetapi kenapa justru yang Tuhan mau adalah anak yang satu-satunya yang aku tunggu-tunggu sekali 10 puluhan tahun. Dan sekarang dilahirkan di usia tuaku. Yang menjadi tumpuan harapan saya dan keluarga dan masa depan saya. Disinilah saudara kita melihat. Seseorang yang semakin kita cintai adalah seseorang yang semakin berpotensi untuk menjadi berhala bagi kita. Seseorang yang semakin melekat dalam hati kita adalah seseorang yang semakin memungkinkan kita untuk menjauhkan diri dari Tuhan kita. Nah, itu bisa terjadi pada setiap kita. Setiap orang yang kita cintai bisa berpotensi menjadi berhala dalam hidup kita. Apakah suami atau istri yang begitu kita cintai? Orang tua yang begitu mencintai anak-anaknya. Muda-mudi yang sedang berpacaran. Kekasih yang begitu dicintainya itu. Bisa berpotensi untuk menjadi berhala yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidupnya. Bahkan ketika kita begitu mencintai diri kita,
Ketika kita begitu menyanjung diri kita, kita pun bisa menjadikan diri kita sebagai berhala, menggantikan Allah kita. Saya beberapa waktu yang lalu ngobrol-ngobrol dengan teman ya, cerita-cerita tentang ya nostalgia tentang gereja, tentang masa lalu dan sebagainya. Lalu ketika kami berbicara, lalu tiba-tiba teringat ada suatu saudari. Dan kami mengatakan, wah saudari ini dulu sangat aktif ya di gereja, begitu giat melayani Tuhan. Tetapi setelah satu waktu dia menghilang dari gereja. Dan setelah ditelusuri baru tahu bahwa rupanya saudari ini dia berpacaran dan akhirnya menikah dengan seorang laki-laki yang tidak seiman. Dan dia sejak itu tidak pernah ke gereja karena dilarang oleh suaminya. Saudara, kita sangat memahami dilema yang dihadapi oleh saudari ini. Kita sangat memahami pergumulan dari banyak anak-anak Tuhan, anak muda-mudi yang mungkin saja tidak menemukan pasangan yang cocok di dalam Tuhan, di dalam gereja. Kita sangat mengerti dan memahami tantangan dan pergumulan ini. Tetapi ketika saudari ini, dia memutuskan untuk menikah dengan laki-laki dengan resiko bahwa dia harus kehilangan imannya, itu berarti dia mulai menggeser posisi Tuhan dalam hidupnya. Karena dia lebih takut kehilangan laki-laki ini daripada Tuhan. Dan sekarang dia sudah menjadikan suaminya sebagai berhala. Yang lebih berharga, lebih penting bahkan dari Tuhannya sendiri. Apakah hanya saudari ini saja yang telah melakukan penyembahan berhala dengan mengasihi dan orang yang dikasihi melampaui seharusnya? Saudara sekalian, pada tahun 2009 yang lalu, 2007 yang lalu, ada sebuah lembaga penelitian yang bernama Barna Group yang ada di Amerika. Dan mereka melakukan suatu penelitian, suatu survei terhadap lebih dari 1.000 orang dewasa Kristen dan menanyakan tentang siapakah yang menduduki posisi yang paling penting di dalam hidup mereka. Dan dari 1.000 lebih orang dewasa ini, 7 dari 10 orang dewasa mengatakan bahwa keluarga mereka lebih penting, bahkan lebih penting dari Tuhannya. Yang dimaksud keluarga di sini bisa adalah keluarga intinya, ya suami, istri, anak dan sebagainya, satu keluarga. Atau salah satunya mungkin adalah pasangan hidupnya atau juga anaknya yang mendapat posisi yang lebih penting daripada Tuhannya sendiri. Jadi hanya ada sekitar 3 dari 10 orang dewasa Kristen yang disurvei yang mengatakan Allah Tritunggal itu menempati posisi yang paling penting di dalam hidupnya, bahkan lebih penting dari apapun juga. Saudara, bukankah ini adalah sebuah darurat berhala yang sedang terjadi, bahkan di antara orang percaya yang sebenarnya kita sedang tidak sadar bahwa penyembahan berhala sedang terjadi ketika kita sudah mulai menggeser Allah kita dalam hidup kita dengan sesuatu yang lain yang kita cintai dan kasihi. Saya tidak tahu saudara termasuk kelompok yang mana? Yang 30% atau yang 70% itu? Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab kita sering melihat bagaimana murka Allah dinyatakan ketika umatnya telah tidak setia dan mereka menyembah berhala. Mereka ditinggalkan Tuhan. Mereka dibiarkan jatuh ke dalam tangan musuh. Menghadapi begitu banyak bencana-bencana. Mereka menghadapi penderitaan karena mereka sudah tidak menjadikan Allah sebagai pusat dalam hidup mereka. Semoga hal ini tidak terjadi pada kita yang secara tidak sadar kita sedang menggeser Allah dalam hidup kita. Dan kita juga hidup jauh dari penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga segala ritual, segala kegiatan ibadah yang kita lakukan itu hanya sebuah artifisial saja. Sesuatu yang hanya di luar saja, superficial saja. Tetapi hati kita sebenarnya sudah tidak ada di sana. Hati kita sudah hampa dan kosong dan tidak lagi menjadikan Allah sebagai yang paling penting dalam hidup kita. Mohon kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Supaya kita berwaspada terhadap
darurat berhala yang mungkin sedang terjadi di tengah kita. Mari kita kembali melihat tentang Abraham, saudara sekalian. Di balik dari gejolak yang begitu besar, Abraham akhirnya berhasil untuk melewati ujian ini. Dia tetap melaksanakan perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya tanpa ragu sedikit pun. Saudara, bukan karena Abraham tidak mencintai Ishak anaknya, tetapi dia lebih takut kepada Tuhan dan dia lebih beriman kepada Tuhan daripada cinta kepada Ishak anaknya. Ini bisa kita lihat khususnya di ayat yang kelima. Abraham berkata kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Di sini ada dua kalimat yang sangat penting yang menyatakan tentang iman Abraham yang begitu jelas kepada Tuhan. Yang pertama, Abraham mengatakan, kami akan sembahyang. Saudara, tentu yang dimaksud Abraham tentang sembahyang atau menyembah di sini adalah kepada Yahweh yang sudah memilih dan memanggil dia. Abraham dengan sangat jelas menyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat hidupnya. Satu-satu yang terpenting yang dia sembah lebih bahkan dari anaknya Ishak sendiri. Yang kedua adalah Abraham, dia tahu bahwa dia membawa Ishak anaknya ke atas gunung untuk dipersembahkan. Tetapi dia mengatakan sesudah itu, tanda kutip, kami kembali kepadamu. Abraham tidak mengatakan sesudah itu aku datang kembali karena Ishak sudah dikorbankan. Tetapi dia mengatakan kami kembali. Bukankah ini sebuah kontradiksi? Sudah dipersembahkan, kenapa masih bisa kembali lagi? Karena Abraham percaya. Seperti di dalam Ibrani pasal 11:19 dikatakan Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, Abraham tahu bahwa Ishak itu pemberian Allah. Ishak itu berkat Allah. Jadi sumbernya dari Allah. Kalau Allah yang memberi, walaupun dipersembahkan, Allah tetap mampu untuk mengembalikan. Makanya dikatakan bahwa penulis Ibrani mengatakan bahwa Abraham menganggap seolah-olah dia menganggap dia sudah persembahkan, Ishak ini sudah dikorbankan. Tetapi Allah sekarang membangkitkan dan mengembalikan Ishak ini kepada dia. Abraham tahu hanya dengan iman kepada Tuhan, dia baru bisa memiliki Ishak. Hanya karena iman kepada Tuhan, dia baru bisa mengasihi Ishak. Kalau tidak beriman pada Tuhan, dia sama sekali tidak bisa memiliki Ishak dalam hidupnya. Dan ini mengajar kepada kita, supaya di dalam hidup ini, marilah kita tidak memfokuskan kepada berkat itu sendiri, tetapi kepada Allah yang menjadi sumber berkat. Sebab hanya ketika kita beriman kepada Allah yang menjadi sumber berkat, kita baru bisa menikmati segala berkat dari Tuhan. Kalau hidup kita hanya difokuskan kepada berkat, justru suatu hari berkat itu akan menghilang dari kita. Karena kita jauh dari sumber berkat itu sendiri. Ketika Abraham menyatakan iman kepada Tuhan, berarti Abraham tidak mengaburkan skala prioritas dalam hidup. Abraham tahu menempatkan yang utama di tempat yang utama. Hanya dengan demikianlah hidupnya baru bisa teratur dan bisa berjalan dengan baik. Sebaliknya kalau Abraham dia tidak mampu menempatkan yang utama di tempat yang utama, maka hidupnya akan menjadi kacau balau. Hidupnya akan menjadi berantakan. Sama halnya saudara ya, kalau kita memakai baju. Kalau kita memakai baju, kita mengancing baju itu kan biasanya dari atas dulu ya. Dari kancing yang pertama. Saudara, kalau kita kancing yang pertama itu betul, biasanya yang berikutnya akan betul. Tetapi kalau kancing yang pertama itu salah, umumnya yang berikutnya juga akan salah. Jadi prioritas hidup kita itu begitu penting. Dan firman Tuhan secara jelas dan tegas mengatakan bahwa kita harus menjadikan Allah yang terpenting di dalam hidup kita. Maka dengan demikian
kehidupan dan relasi kita dengan sesama kita akan menjadi baik dan teratur. Kita bisa lihat, misalnya dalam 10 hukum. Hukum yang pertama sampai yang keempat berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Tanggung jawab kita dengan Tuhan. Dan hanya ketika kita mampu menjalankan hukum pertama sampai yang keempat dengan baik, kita baru bisa menjalankan hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10 yang berhubungan dengan sesama kita. Ataupun juga di dalam perintah utama, Tuhan Yesus mengatakan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hanya ketika kita mampu mengasihi Tuhan dengan baik, kita baru bisa mengasihi sesama kita dengan kasih yang benar. Bahkan kalau kita melihat lebih spesifik lagi, di dalam Efesus pasal 5 ayat 21 sampai pasal 6 ayat yang ke-9, di situ berbicara tentang relasi kita baik di dalam keluarga, suami istri, orang tua anak, maupun juga di dalam dunia kerja antara majikan dengan bawahan. Di dalam perintah ataupun nasihat-nasihat tentang relasi kita baik di dalam keluarga ataupun di dalam pekerjaan, Paulus di dalam pasal 5 ayat 21 memulai dengan satu kalimat yang mengatakan, hendaklah kalian saling merendahkan diri dan dengan hati yang takut kepada Kristus. Jadi relasi kita didasari dengan hati yang takut kepada Kristus. Ketika hati kita takut pada Kristus, seorang suami akan tahu bagaimana untuk mengasihi istrinya dengan baik. Ketika istri mempunyai hati yang takut pada Kristus, dia tahu bagaimana untuk tunduk dan menghormati suaminya dengan baik. Ketika seorang anak mempunyai hati yang takut pada Kristus, dia tahu bagaimana untuk menghormati orang tua dengan benar. Ketika seorang tua tahu mempunyai hati yang takut pada Kristus, dia tahu bagaimana untuk mendidik anak-anaknya dengan kebenaran sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan. Bahkan ketika sepasang muda-mudi mereka mempunyai hati yang takut kepada Kristus, maka mereka juga akan tahu bagaimana untuk menjaga relasi di dalam berpacaran dengan baik. Mereka akan saling menjaga, saling menghormati, dan menjaga kekudusan di dalam hubungan perpacaran mereka dengan hati yang takut kepada Kristus. Karena itu maka saudara-saudara yang saya kasihi, ketika kita mengutamakan Tuhan kita, ketika kita mengasihi Tuhan terlebih dulu daripada yang lain, itu tidak berarti kita mengurangi kasih kepada sesama. Itu tidak berarti kita mengabaikan sesama kita termasuk orang yang paling dekat dengan kita. Tetapi ketika kita mampu mengutamakan Tuhan, berarti kita tahu bagaimana untuk mencintai orang-orang di sekitar kita dengan cara yang tepat dan cara yang benar. Kita bukan mencintai secara membabi buta. Kita bukan mencintai dengan sesuka hati kita. Kita bukan mencintai hanya untuk menguasainya. Kita bukan mencintai hanya untuk memuaskan kesenangan kita. Kita bukan mencintai untuk memuaskan nafsu kita. Tetapi kita mencintai untuk membangun. Kita mencintai untuk saling menghormati dan saling menjaga dan saling melindungi. Bahkan kita mencintai dengan kita berani untuk mengoreksi ketika kita tahu ada yang salah yang harus diperbaiki. Jadi ketika kita tahu menempatkan Allah sebagai yang terpenting dalam hidup kita, justru kita akan tahu bagaimana untuk mencintai orang-orang kita dengan baik. Saudara sekalian, saya sendiri sudah menikah 33 tahun. Punya 2 anak yang sudah kuliah sekarang, sudah tidak tinggal bersama dengan kami, suami istri lagi. Dan saya sangat bersyukur memiliki seorang istri yang begitu luar biasa. Istri yang sungguh-sungguh luar biasa di dalam perhatian dan kasih sebagai seorang istri dan sebagai seorang mama bagi anak-anak. Dia begitu telaten memperhatikan kami. Bahkan ketika saya kadang-kadang misalnya malam hari kurang enak badan, dia adalah orang pertama yang akan melakukan apa saja
untuk menolong, merawat saya dengan sebaik-baiknya. Anak-anak juga demikian diperhatikan dengan begitu baik. Tetapi saya tahu istri saya tidak pernah menjadikan saya dan anak-anak sebagai berhala dalam hidupnya. Dia selalu membawakan kami dalam doa kepada Tuhan. Saudara, walaupun anak tidak bersama kami, tapi kami setiap malam kami berkumpul secara online. Dan kami baca firman Tuhan dan kami berdoa bersama. Melalui semua ini kami ingin tetap mengingatkan satu dengan lain bahwa Allah adalah pusat dalam keluarga kami. Bahkan istri saya, dia tidak takut untuk mengoreksi dan untuk mengingatkan ketika saya atau anak-anak melakukan kesalahan. Saya tahu dia begitu mencintai kami, tapi dia tidak menjadikan kami sebagai berhala dalam hidupnya. Marilah kita belajar untuk menempatkan cinta kita dengan tepat di bawah otoritas Allah, di bawah hati yang takut kepada Tuhan, sehingga kita tahu bagaimana mencintai dengan benar dan sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa setiap barang yang kita pergunakan, kita perlu untuk menempatkan di posisi yang tepat, bukan? Kalau topi kita pakai di kepala kita, kalau kacamata kita pakai di mata kita, kalau arloji umumnya kita pakai di tangan kita, kalau sepatu kita pakai di kaki kita, baru semua itu bisa berfungsi dengan baik. Jangan ditukar, jangan sepatu ditaruh di kepala, topi di kaki, wah itu bisa kacau balau jadinya. Saudara, hanya ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka itu baru bisa berfungsi dengan benar. Demikian juga dengan cinta kita. Tuhan memang memberikan cinta dan cinta itu penting. Tetapi Tuhan mau supaya kita tahu bahwa cinta kita harus ditaruh di bawah otoritas Dia. Ditaruh di bawah kuasa Dia. Hanya dengan demikianlah kita baru bisa mencintai dengan benar. Baik terhadap diri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan yang muda-mudi juga terhadap pacar Anda. Cinta yang bukan merusak, cinta yang bukan merugikan, cinta yang bukan menghancurkan, cinta yang bukan untuk memuaskan nafsu, tapi cinta yang didasari dengan saling menghargai, menghormati, membangun, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kita dengan firman-Nya.